Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat ya. Nah guys, setelah kemarin saya pulang dari Sumbawa nih ya, motor ini nih belum kesentuh lagi. Sampai akhirnya kemarin saya coba bawa jalan, wah ini kayaknya ada rasa-rasa kurang enak nih dari motor ini. Kemungkinan sih dari roller ya, karena memang kemarin perjalanan jauh banget. Kondisi juga lumayan ekstrim ya perjalanan, dan memang roller ini pas saya berangkat itu memang belum saya ganti. Nah, sepertinya sih rollernya udah mulai tipis. Nah, sekarang saya ganti, rencana saya mau ganti pakai puli yang merek lain. Saya pengen coba nih, saya penasaran sama pulinya Dokter Puli nih teman-teman. Jadi Dokter Puli ini dia punya puli, itu bentukannya lucu banget teman-teman. Dia nggak bulat sempurna ya, jadi bentuknya tuh, nih kalau kalian mau lihat, ini unik banget sih. Nah ya, bentuknya tuh nggak bulat tapi dia peyang gitu loh. Nah tapi justru ini katanya sih diklaim bisa menghasilkan akselerasi yang lebih baik, katanya begitu. Nah sekarang kita cobain ya teman-teman, gimana rasanya ketika Beat ini kita ganti pakai roller dari Dokter Puli ini teman-teman. Nah ini harganya lumayan ya teman-teman. Kalau dibandingin sama roller yang biasa itu memang harganya sedikit lebih mahal. Ini sekitar 200 ribuan lah kurang lebih saya beli ya. Nah kalian bisa cek kalau mau beli, nanti saya simpen di kolom deskripsi ya teman-teman. Nanti saya simpen di kolom deskripsi link pembeliannya. Ini pembelian langsung di Gates Dokter Puli ya teman-teman. Nah saya penasaran, tapi sebelum itu kita coba lihat kayak apa bentukannya ya teman-teman. Yuk, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Tonight, you gotta move your body, everybody. You gotta move your body, everybody. Oke guys, kita lihat bentukannya dari roller Dokter Puli ini. Jadi roller ini made in Taiwan ya teman-teman. Nah di case-nya ini dibilang ya, ini explosive acceleration, highest top end, extended gear ratio range, most stable gear ratio. Oke, jadi klaimnya mereka itu akselerasinya lebih eksplosif ya, lebih meledak lah gitu ya. Meledak. Highest top end berarti mungkin ya top speednya bisa lebih oke dengan menggunakan ini extended gear ratio. Jadi gear rasionya itu bisa lebih jauh gitu ya teman-teman, bisa lebih mainnya tuh bisa lebih jauh. Terus most stable gear ratio, jadi rasionya itu akan lebih stabil ketika kita menggunakan ini. Bener nggak? Nah jadi dulu saya sempat pakai juga roller ini di Vespa, dan memang dibandingin sama roller yang biasa ini memang lebih enak teman-teman ya. Tapi itu kan di Vespa. Nah sekarang kita cobain di Beat ini kayak apa gitu. Nah kalau kita lihat bentukannya juga nih ya, lucu banget ya. Ini kayak teardrop gitu, dan memang sebagai informasi aja teman-teman, ini dia tidak berputar di dalam ya teman-teman, tapi dia sliding, jadi bergeser teman-teman. Nah ini kayak gini kalau nggak salah bentuk ininya ya, nyimpennya. Nah jadi kalau kita lihat, dia ketika terlontar keluar itu dia akan berbentuk seperti ini nih teman-teman. Nah ujung yang bersiku ini dia akan mendorong si tutup rumah roller ini lebih jauh ya, jadi menghasilkan kerapatan puli yang sepertinya akan lebih rapat ketika menggunakan ini dibandingin pakai roller yang bulat. Karena roller yang bulat itu kan akan ada gap di sini ya teman-teman gitu. Nah kalau ini kan kayaknya nggak ada nih. Nih kalau kita lihat kayaknya dia bisa mentalnya jauh banget gitu. Nah sekarang kita cobain aja nih, mumpung ada barangnya. Sekarang kita coba pasang di motor ini, karena ini dari Sumbawa belum pernah dioprek-oprek lagi. Ini mumpung rollernya kayaknya udah mulai tipis, jadi kita cobain pasang di Honda Beat ini. Kayak apa rasanya? Kita coba setelah pasang, nanti kita tes ya. Seperti biasa kita akan tes di jalan lurus, jalan tanjakan, dan jalan perkotaan. Oke teman-teman, sekarang kita pasang dulu rollernya. Ini sekalian saya servis ya, servis rutin, ganti oli segala macem. Sekalian kita lihat juga nih posisinya
roller yang lamanya juga emang udah jelek ya, udah ada yang peyang. Jadi ya pas banget, kebetulan sekalian diganti, sekalian servis juga, sekalian kita uji coba ya kayak apa rasanya roller dari Dokter Puli. Nah, ini udah kita mau pasang dulu rollernya. Nah, nanti setelah selesai kita coba tes di jalan stop and go, jalan panjang dan jalan tanjakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya. Barusan udah dipasang nih rollernya. Kita coba buat trek panjang, buat jalan stop and go dan jalan tanjakan ya teman-teman. Oke, jadi impresi pertama yang kerasa banget nih ya. Kalau tarikan bawah dia lebih halus teman-teman. Ya, jadi lebih smooth. Jadi kalau yang kemarin ya, roller yang kemarin TBR kita pakai itu, dia begitu ditarik gas gini kan nyentak gitu ya. Nah, kalau ini dia lebih halus teman-teman. Tapi ketika dia sampai di RPM menengah ya, ketika kita udah buka gas, nah udah kayak gini nih, udah dapat momentum. Nah, ditarik gini tuh lebih ngisi teman-teman ya. Nah, jujur aja saya seneng karakter kayak gini teman-teman. Jadi rasanya bukan kayak yang meledak-ledak di bawahnya kan repot ya. Kalau kita terlalu agresif di bawah tuh malah nggak enak teman-teman. Nah, tapi ini karakter yang saya seneng nih. Wah, boleh juga nih teman-teman. Ya, nanti di depan ada flyover. Kita coba ya. Ini sekilas kalau dicoba di jalan stop and go kayak gini halus teman-teman nih. Wah, jadi halus ya, tarikannya tuh smooth gitu. Oke, kita coba lagi. Nah, tapi kalau dia nggak dari bawah banget ya, dia udah si clutch-nya tuh udah engage, udah dapet gitu, udah nyantol. Begitu ditarik, nah baru keluar deh. Oke, kita coba di depan ya. Wah, ini buat kalian yang ngejar top speed ya teman-teman. Waduh, kacau dah. Wah, enak asli. asli. Itu tadi nggak sengaja tiba-tiba udah mau cepet aja jalan. Wah, kacau nih. Tapi bentar dulu, kita tes ya di jalan tanjakan kayak apa. Tadi stop and go enak ya, karakternya halus, bukan yang meledak-ledak. Di jalan panjang enak banget. Dia kalau yang kemarin itu kan tengah ke atasnya agak kosong ya teman-teman, agak butuh effort kita ngegasnya. Nah, kalau ini tuh cukup diurut aja gasnya, dia powernya ngisi terus teman-teman. Jadi rasanya ya teman-teman, ya sekilas nih ya, kita belum coba trek tanjakan nih, karena ini buat saya penting banget trek tanjakan ya, karena beat ini kan tenaganya ya kalian tahu sendiri ya, buat tanjakan kayak apa. Nah, kita cobain nih, enak nggak buat tanjakan? Harusnya sih enak kalau ngelihat karakternya kayak gini ya teman-teman ya. Oke, nah seperti biasa teman-teman, uji coba kita lakukan di Puncelut ya.
di jalan menanjak yang cukup ekstrim dan panjang, biar kita tahu performance-nya kayak apa. Kita coba buat nyalip ya. Enak ya. Asli, gasnya nggak usah dalam-dalam. Tadinya saya pikir pas baru nyoba nih, lah kok bawahnya kurang agresif ya. Tapi ternyata dia ngasih karakter yang berbeda gitu. Dan ternyata karakter seperti ini menurut saya lebih enak. Jadi harus coba sih sendiri kalian ya. Karena kalau cuma kata-kata doang kayaknya nggak bisa menjabarkan gitu. Tapi kalau kalian nyoba, ini karakternya sih, kalau saya suka ya teman-teman. Tuh, asli enak. Ngegasnya dikit aja. Wah, asik. Nah, kalau kita sentak coba ya. Nah, memang kalau disentak dia karena dia smooth ya, jadi nggak yang langsung lompat gitu, nggak. Tapi dia butuh waktu dulu sedikit untuk dapat powernya. Ini cocok banget buat kalian yang pakai jarak jauh ya, buat cruising, buat jalan panjang, itu enak banget nih. Nah, kita cobain di jalan nanjak kayak apa ya teman-teman. Sekarang kita ada di Punclut nih ya. Nah, sekarang waktunya kita tes buat ditanjakan kayak apa nih rasanya. Ini di depan tanjakannya mulai ekstrim ya teman-teman. Oke, better sih. Iya, better. Nah, ini kita coba nih di depan, rada ekstrim tuh di depan ya. Oke. Terasa ada bedanya. Nah, tinggal nanti di puncak, di tanjakan yang paling curamnya, bisa nggak dia di atas 20 km per jam ya. Karena biasanya dia mentok di 20 km/h nih. Nah, ini nih di depan nih. Kalau dia bisa di atas 20, apalagi bisa di atas 30, wah mantap berarti. Nah, ini nih puncaknya nih guys. Wah, di atas 30 cuy. Oh, bisa di atas 30 dikit. Wah. Oke, approve berarti guys. Ini ada penambahan power yang signifikan ya teman-teman. Nah, ini satu lagi nih. Ini juga curam nih. Kalau lihat Avanza aja pengek di sini nih. Nah, kan bisa nyusul Avanza. Waduh. Nah, kalau di sini dia bisa di atas 20 nih. Biasanya di situ ngepas banget 20 lebih dikit paling. Itu puncaknya tadi teman-teman ya. Puncak paling curamnya dari tanjakan Punclut. Elevasinya sekitar mungkin 30 derajat ya teman-teman. Lumayan itu. Berat badan saya 103. Mesin semua full standar dan masih bisa ternyata di atas 20 km/h di sana. Oke. Kita udah tes jalan panjang, jalan tanjakan sama stop and go. Sekarang kesimpulannya gimana teman-teman? Oke teman-teman, jadi sekarang kesimpulannya ya teman-teman, ketika sudah saya tes di beberapa kontur jalan, ya memuaskan ternyata ya. Jadi membelanjakan uang 200 ribuan buat beli roller yang mana sebenarnya itu harga yang bisa dibilang sedikit di atas harga rata-rata roller ya teman-teman yang ada di pasaran gitu. Tapi ya kalau buat saya ya teman-teman, dengan hasil yang seenak ini worth it sih ya.
gitu. Apalagi diklaim katanya ini lebih awet daripada roller-roller yang biasa. Nah itu kalau itu nanti kita harus coba buktiin dulu ya teman-teman. Gitu, kita akan tes jangka panjang, mungkin nanti touring-touringan juga ya kita bakal tes juga. Tapi highlight saya buat roller ini roller yang benar-benar bisa mengisi kelemahan dari beat ini teman-teman ya. Nah beat ini tuh kan lemah di putaran atas ya, gitu. Buat dapat top speed tuh beat ini susah banget gitu. Kemarin saya udah coba turun roller segala macam ya, tetap aja gitu top speed ya nggak pernah bisa lebih dari 100 kecuali jalan turun. Nah tadi di jalan agak menanjak menuju ke datar aja itu udah bisa sampai 90 ya, hampir cepet tuh malah. Jadi yang paling kerasa itu adalah penambahan power di RPM atasnya teman-teman, menengah ke atas ya. Nah itulah yang selama ini saya cari teman-teman, karena ya kita tahu sendiri kan motor ini lemotnya RPM atas kayak apa. Nah terus sama smoothnya ya teman-teman. Jadi smoothnya ini mungkin kalau baru masang ya kayak tadi pas saya cobain, lah kok jadi lemot gini. Tapi ternyata begitu udah dicobain ya, jalan ketemu jalan panjang dikit, terus mengenali karakternya, wah ternyata dia punya karakter yang berbeda daripada roller-roller yang lain. Mungkin ya teman-teman, mungkin ini bisa jadi karena bentuk rollernya yang memang beda dari yang lain gitu. Jadi pergerakannya mungkin ya ini nyotoy aja sih. Tapi ya, maksudnya secara teknis kemungkinan karena dia nggak berputar, jadi dia terlontarnya mungkin sedikit lebih lambat daripada roller yang bulat teman-teman. Mungkin kalau roller bulat begitu dia pulih muter, dia kan langsung cetar gitu ya, langsung muter gitu. Nah mungkin kalau ini dia karena dia bergeser, dia nggak secepat lontaran roller yang bulat, makanya dia lebih smooth. Tapi karena dia ada bentuk yang asimetris yang tadi saya dijelasin di ini ya teman-teman sebelum saya tes itu. Nah bentuk asimetris itu mungkin mendorong si puli ini buat main lebih jauh teman-teman. Ya sesuai klaimnya dia kan range-nya bisa lebih panjang gitu ya, terus gear ratio-nya bisa lebih stabil. Nah ya kerasa sih emang itu klaim itu tuh kerasa banget gitu guys ya. Jadi buat kalian yang pengen nyobain roller ini, mungkin ada yang mikir ini kok roller bentuknya aneh, enak apa enggak gitu ya. Termasuk saya tuh sebenarnya pernah nyoba di Vespa Matic roller ini, enak bener. Nah penasaran di Beat bakal seenak di Vespa dulu nggak gitu. Ternyata beneran malah jauh lebih kerasa ya teman-teman dibandingin dulu di Vespa, karena mungkin Vespa ya tenaganya udah lumayan ya karena 150 cc. Tapi kalau di Beat ini bener-bener nolong banget sih, nolong banget buat naikin putaran atasnya gitu guys ya. Jadi ya begitulah kurang lebih yang saya rasain dengan roller Dr. Puli ini. 10 gram ya teman-teman beratnya, jadi sama kayak roller saya yang sebelumnya. Jadi gitu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu impresinya. So worth it apa enggak? Worth it beneran. Kalian nambah sedikit aja dari harga roller biasa, ini harganya 200 berapa ya, 210 kalau nggak salah gitu. Kalau roller-roller yang bulat kayak dari merek-merek TDR, BRT itu kan ya 100 berapa ya, mungkin 130 atau 40 ya. Tapi ya worth it sih, kalian nambah duit sedikit, kalian bisa dapetin roller yang seenak ini. Buat saya worth it banget, worth to try gitu. Oke guys, paling gitu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa membantu juga, terutama buat kalian yang sama-sama naik Beat 2020 ini yang tenaganya atasnya kurang banget. Nah ketolong banget sama roller ini guys. Oke, sampai ketemu di video yang lainnya. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe kalau belum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman.